5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, mari kita simak percakapan Udin dan teman-temannya berikut ini. Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa, kata Udin. Hahaha, betul Din, ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din, kata Benny. Seru sekali ya. Bayangkan kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi, kata Lani ya. Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya Lani, bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat saling mengisi dan melengkapi, kata Siti. Nah adik-adik, dalam keberagaman kita harus saling melengkapi dan saling mengisi ya, bukan malah perbedaan itu menjadi alasan untuk kita bertengkar atau alasan kita untuk memecah belah persatuan. Tidak ya adik-adik ya, malah kita harus saling mengisi dan saling melengkapi. Adik-adik, begitu pula nih dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Nah, pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Begitu pula dengan para petani tadi ya adik-adik ya, karena mereka sudah berada dalam satu wadah organisasi, mereka itu saling membantu walaupun memiliki keahlian yang berbeda-beda. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Tentunya yang terjadi nih, kalau tidak ada kerukunan di antara para petani, maka organisasi tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan. Selain itu juga akan banyak pertengkaran yang terjadi akibat perbedaan pendapat. Jadi kerukunan itu sangat penting adik-adik. Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Nah, di sini ya, apakah perbedaan pendapat itu dapat memberikan manfaat untuk kemajuan pembangunan masyarakat? Nah, perbedaan pendapat ini itu sangat memberi manfaat juga untuk kemajuan pembangunan di masyarakat. Perbedaan itu dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan cepat berkembang karena adanya banyak ide atau banyak pendapat dan solusi yang akan membuat masyarakat itu semakin berkembang. Adik-adik yang hebat, berikut adalah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Mari kita simak bersama-sama. Judulnya adalah Sanggar Tari, Wadah Para Penari Tradisional.
Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini tuh memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Nah, sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua itu dapat semua orang dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Nah, hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni memadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Nah, itu tadi ya Sanggar Tari Kambang Tigarun. Adik-adik yang hebat, sanggar tari itu merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya. Nah, berdasarkan pada keragaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi, sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi di Kalimantan Selatan untuk secara positif bisa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya. Nah, adik-adik juga harus tahu nih bakat, minat, dan kemampuan diri kalian, dan kalian bisa kembangkan. Dalam sebuah sanggar seni, para anggota umumnya itu mengadakan latihan tari bersama, kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan tari lainnya. Nah, adik-adik, sekarang coba kalian ambil kertas ya, ukurannya A4. Lalu buatlah atau ceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di dalam Sanggar Tari Kambang Tigarun. Nah, kalian bisa menggunakan imajinasi kalian dan warnai dengan rapi. Siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tersebut, adik-adik? Nah, Sanggar Tari Kambang Tigarun ya, ini bukan Tiga Arum ya, beranggotakan orang yang baru masuk dan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Berasal dari manakah anggota sanggar tari di dalam gambar buatanmu? Nah, ini kalau dari bacaan tadi itu dari para pemuda dan pemudi di Kalimantan Selatan. Apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Nah, mereka tentunya memiliki sosial ekonomi yang berbeda-beda karena semua dapat menjadi anggota sanggar tari itu. Nah, adik-adik, buatlah cerita singkat nih tentang keberagaman yang terdapat dalam Sanggar Tari Kambang Tigarun tadi. Nah, berdasarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kalian bisa tuliskan cerita singkat tentang keberagaman di Sanggar Tari Kambang Tigarun. Nah, ini ya contohnya. Sanggar Tari Kambang Tigarun Kalimantan Selatan adalah salah satu wadah atau tempat yang digunakan untuk menyalurkan minat, bakat, kemauan, dan kebiasaan dalam menari, baik itu tarian tradisional maupun modern. Nah, keberagaman di Sanggar Tari Kambang Tigarun
terlihat dari anggotanya yang merupakan orang-orang yang baru mengenal dan yang sudah lama berkecimpung dalam tari. Selain itu, keberagamannya juga dapat dilihat dari para penari yang ada dalam sanggar yang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, tampaknya keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Setujukah nih kalian dengan pernyataan tersebut? Tentunya adik-adik ya, setuju sekali. Toleransi akan menghindari terjadinya konflik atau perpecahan, sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga, dan hal ini menjadi modal penting terkait pembangunan nasional. Jadi dengan adanya keragaman sosial budaya Indonesia ini sebagai modal pembangunan nasional. Nah, sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya di daerah mereka. Nah, adik-adik, apakah di tempat kalian atau di daerah kalian ada sanggar tari? Nah, itu salah satu wujud swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya. Adik-adik, coba sebutkan nih manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat. Misalnya untuk menarik para wisatawan asing dalam negeri untuk berkunjung dan lain-lain. Nah, mari kita lihat kolom berikut ini. Ini adalah manfaat keragaman sosial budaya. 1. Dengan adanya keragaman sosial budaya, kita bisa menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri itu untuk berkunjung ke daerah kita. Yang kedua, itu bisa mempererat rasa persatuan dan kesatuan, lalu memperkaya budaya bangsa, memperluas wawasan masyarakat tentang keanekaragaman sosial budaya, dan meningkatkan ketertarikan wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. Jadi keragaman sosial budaya itu sangat besar manfaatnya. Pada pertemuan sebelumnya ya, kelompok kalian itu sudah mulai membuat rancangan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keragaman sebagai modal pembangunan sosial. Nah, adik-adik bisa buat naskah ya, naskah iklan ya. Lalu kalian tentukan nih siapa saja tokoh-tokohnya. Durasi iklannya harus 2-4 menit. Nah, pastikan menggunakan tokoh yang berasal dari keberagaman yang dapat kalian temui di sekitar kalian. Gunakan juga bahasa Indonesia yang baik dan santun. Dalam pembuatan iklan itu ya adik-adik ya, iklan di sebuah media elektronik itu diperlukan alat bantu yang namanya storyboard. Nah, storyboard ini berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskahnya. Dengan bantuan storyboard, kita itu dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan ini memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Nah, ini contoh storyboard berupa gambar ya. Lalu posisi pemainnya nanti di mana, itu harus ada. Nah, buatlah sebuah sketsa nih ya, berdasarkan naskah atau storyboard yang kalian buat. Menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Bayangkan bagaimana jika tidak ada keberagaman di dunia ini ya Siti? Tanya Lani. Betul sekali Lani. Namun menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi loh. Misalnya bermain dalam sebuah band, masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis. Jawab Siti. Betul sekali kamu Siti. Manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup, bukan? Tanya Lani lagi. Ya, betul sekali. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk makan dan minum yang cukup. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Pembicaraan ini mengingatkan saya tentang fungsi sistem pencernaan kita ya Lani, kata Siti.
Adik-adik, tubuh manusia itu memerlukan makanan dan minuman. Nah, tubuh manusia juga memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih itu dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya nih adik-adik. 1. Membuat sel-sel otak itu menjadi tidak aktif. Wah, berbahaya ya adik-adik ya. Lalu menurunkan konsentrasi, menyebabkan halusinasi, menyebabkan infeksi kandung kemih, membuat kulit kita menjadi kusam, lalu mengganggu fungsi ginjal. Itu kalau kita tidak memenuhi asupan minum air putih. Nah, bersama dengan teman sebangkumu, coba kalian buat sebuah ringkasan yang dilengkapi dengan gambar tentang dampak kurangnya asupan air putih bagi kesehatan tubuh. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Ini ada gambarnya manfaat minum air putih. Lalu kalian buat ringkasannya ya. Seperti ini. Dengan minum air putih yang cukup, berarti kita telah menjaga jaringan dan organ tubuh agar senantiasa berfungsi secara optimal. Dengan minum air putih juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Atau bisa juga kalian memberikan penjelasan tentang gambar ini, kurang air putih apa yang terjadi. Nah, di sini ya kalian bisa membuat ringkasannya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.